Hai, gue Faisal Gofur, founders dari Avicenna Co-working Space yang merupakan co-working space pertama di Jawa Barat. Avicenna Co-working Space merupakan brand yang bergerak di coffee industry, khususnya penyewaan tempat dan fasilitas roastery. So, selamat datang di Avi Channel. Di segmen Dose of Inspiration and Tips ini, kita akan ngebahas seputar soal kopi, perjalanan hidup, dan tentunya hal-hal lain yang berkaitan dengan bisnis. Gua Faisal. Once again, welcome to Do It. Halo guys, balik lagi sama gue Ical. Di Dose of Inspiration and Tips kali ini kita akan pergi ke Speakeasy Bar. Jadi konsepnya seperti ini, jadi lu agak-agak susah buat cari entrance-nya. Nah, Speakeasy Bar yang ada di Bandung ini, gue akan ke brand ada namanya Pot Valor. Nah, brand ini termasuk golongan brand yang baru sih di Bandung. Cuman, ada banyak hal yang dapat kita pelajarin di sini. Nah, apa aja itu? Yuk, kita langsung ngobrol aja. Halo guys, balik lagi sama gue Ical. Seperti tadi gue omongin, gue lagi ada di Speakeasy Bar yang ada di Bandung, yaitu Pot Valor. Nah, abang ini nih yang incar. Halo bro, apa kabar bro? Halo, sehat. Sehat? Kenalin dulu dong bro, mungkin penonton gue jarang ada yang tahu, walaupun lu terkenal di Indonesia bro. Gue belum terkenal. Coba Ya, segenin semoga aja. Gue masuk podcast lu, gue jadi terkenal. Amin. Oke. Kenalin, nama gue Iman. Gue sebagai bartender sih. Sebagai ahli mixologist. Bukan mixologis. Oke. Gue lebih suka dipanggil bartender sih sebenarnya daripada dipanggil mixologis. Emang Avicenna Co-working Space channelnya kok nge-review bar sih? Ya, kita nggak ambil dari sisi itunya, kita ambil dari sisi knowledge si mixologist, apalagi sekarang lagi hype banget di mocktail, di coffee shop. Nah Man, menurut lu Man, apa sih maksudnya kayak mocktail yang ada di coffee shop ini ngambil peranan lu nggak sih? Karena kan bartender sekarang gini kan, ya kan? Tadinya kan gini, ya kan? Sebenarnya sih itu cita-cita gua sih sebenarnya. Gua pengen bartender, barista. Jadi gua pengen nyatuin sih sebenarnya. Gua nyatuin barista sama bartender itu ya lewat mocktail ini. Kalau gua ngajak mereka bikin koktail, mungkin nggak semua coffee shop kan jual alkohol. Iya, susah ya. Susah. Jadi gua pengen nyatuinnya lewat si mocktail ini. Mocktailnya ini ya. Alhamdulillahnya sekarang di Bandung kalau gue lihat hampir 90% lah kopi shop ya jual mocktail. Dan bahkan ada tempat-tempat yang khusus jualan mocktail juga. Iya, jadi benar-benar dia si brandnya itu mengkhususkan diri buat mocktail ini ya. Iya. Nah itu Man, itu lu apa ya, mengerjakan itu ataupun lu membawa misi lu seperti itu dari kapan sih Man? Sebenarnya sih udah lama sih, dari tahun 2015 lah. Tahun 2015. 6 tahun yang lalu tuh ya, kurang lebih ya. Tahun 2015. Karena dulu mungkin gua nggak akan dilihat orang mungkin kalau tahun 2015 sampai tahun 2017 lah. Udah mulai dilirik lah sedikit. Iya. Jadi ya baru gua iniinnya tuh dari tahun 2017 sih. 2017 sudah mulai ya? 2017 sudah mulai. Dan 2018 kebetulan
gue ada kerjasama sama satu bar dulu, tempat gue kerja dulu. Oh iya. Dia berperan juga sih sebenarnya. Iya benar. Jadi orang ngelihat mocktail itu dari sana sih sebenarnya. Mungkin awalnya ngelihat koktail dulu kali ya, karena dia belajar ya. Iya. Baru terinspirasi kali. Pas gua kerja di Gloomy Sunday sih. Iya. Waktu gua kerja di Gloomy Sunday, awalnya sih mungkin dari sana ya. Iya. Dari sana karena ada orang yang nggak minum koktail. Iya. Nah, jadi mintanya minuman yang non alkohol. Oh. Di menu sih sebenarnya nggak ada. Tapi ya karena gua mau melayani tamu gua dengan baik. Iya. Gua bikin lah mocktail seadanya bahan yang gua punya. Dan akhirnya jadi tren sampai sekarang. Sampai sekarang. Gila. Nah Man, boleh ceritain sedikit nggak Man? Perjalanan hidup lu, ya gue yakin lu di tahap ini. Jadi si Iman, FYI teman-teman, si Iman juara di Indonesia ya, udah beberapa kali. Nah boleh lu ceritain nggak? Dari awal lu meniti karir dan kenapa sih lu milihnya jalurnya bartender, sedangkan kan mungkin saat itu ada chef, ada barista atau apa? Oke, sebenarnya ada 2 orang sih yang paling berjasa lah di ini karir gua yang gua dapat sekarang ini. Pertamanya itu ponakan gua. Galim. Iya. Jadi dia yang pertama ngajarin gua tentang bar itu ya dia. Iya. Jadi umurnya mungkin lebih muda dari gua ya. Lebih muda dari gua. Tapi dia lebih dewasa mungkin jauh dari gua. Nah, jadi gua kalau gua mau ngedengerin orang itu gua ngelihat apanya sih? Jadi karakter orangnya, gua nggak bisa tuh diajarin sama orang lebih tua pun. Gua soalnya bandel banget, gua orangnya tuh. Gua batu banget kalau dibilangin orang tuh, gua susah buat nurut. Tapi gua nggak tahu kenapa gua ketemu dia, ya gua ngikutin aja apa yang dia arahin. Lu harusnya begini. Tapi itu bener-bener ponakan lo? Ponakan bener. Ponakan kandung ya berarti ya? Ya ponakan kandung. Dan yang kedua istri gua mungkin. Nah, jadi dia yang support gua selama karir gua. Dari gua baru belajar lah. Iya. Dari dia nemenin gua latihan. Lu belajar kalau boleh tahu dari kapan, Man? Gua belajar bar itu dari tahun 2009 akhir. Oke, lama juga dari ya. tahun 2009. Lu ngomong tadi di 2015 aja nggak ada yang ngeliat lu. Iya. Lu belajar dari 2009 gila. Apalagi 2009. Gua dilepe-lepehin kali sama orang. Nah, terus dari situ? Dari situ gue belajarnya otodidak, gue ngeliat YouTube, gue baca buku-bukunya si ponakan gue itu. Dia pulang kuliah, gue baca bukunya. Jadi ya gue belajarnya kayak gitulah, gue nggak sekolah, jadi gimana ya? Satu keberuntungan juga sih buat gue. Enggak sih, nggak keberuntungan sih, kerja keras sih itu kalau gue bilang mah. Jadi ya begitulah perjalanannya itu, kalau gue ceritain panjang. Bisa 3 jam kayak podcast. Bisa 3 jaman lah. Nah Man, dari semua perjalanan lu ini kapan awalnya lu mulai buat ikut kompetisi? Gue ikut kompetisi tahun 2010. Setahun lu belajar udah langsung ikut kompetisi ya? 6 bulan tepatnya. 6 bulan gue belajar, gue ikut kompetisi, dan itu dia yang gue bilang tadi, gue beruntung, gue langsung menang pas gue ikut kompetisi pertama. Itu tarafnya apa tuh? Gue ikutnya yang beginner dulu pertama. Jadi, tapi se-Indonesia udah nasional? Se-Indonesia, kalau nggak salah dulu tuh yang sponsorin tuh MU. Yang pas MU mau datang ke sini, ada bom, nggak jadi tuh. Gue ingat. Itu kompetisi pertama gue. Dan itu langsung menang loh? Itunya apa? Kompetisinya bidangnya apa? Mixologist atau flair bartender sih. Gue belajarnya awal karir gue itu dari flair bartender sebenarnya. Dari tahun 2010 sampai tahun 2015 itu gue ikut kompetisi flair bartender. Full flair semua. Dan itu menang juga? Alhamdulillah
lumayan lah. 5 tahun berturut-turut tuh kayaknya tuh. Lumayan lah, gua ada menang beberapa kali. Iya. Nah, kalau gua belajar mixology sebenarnya dari kekurangan gua. Gua sadar tiap gua kompetisi di Flair Bartender itu gua salah terus bikin minuman. Jadi gua berhenti setahun. Gua berhenti ikut kompetisi Flair. Gua belajar mixology. Di tahun Di tahun 2015 awal. 15 awal. Nah, di 2015 awal sampai 2015 akhir lah. Iya. Nah, gue fokus buat belajar mixology. Gue ikut kompetisi lagi nih, kompetisi ini mixology pertama gue. Di mana tuh? Masih ingat nggak? Di Jakarta. Oke. Di Jakarta. Dan alhamdulillahnya lagi, mungkin gue emang beruntung kali ya. Gue langsung juara 1 gue. Kompetisi Kayaknya nggak ada yang pertama, beruntung. gue langsung juara 1 gue. Nah, dan gue ingat banget itu koktail sampai sekarang jadi famous banget itu bahan yang gue pakai dulu. Oh, kecombrang. Si kecombrang. Kecombrang. Bapak kecombrang Indonesia nih, guys. Jadi ya itulah kompetisi mixology pertama gue. Tapi tadi gue ngelihat instastory lu yang 90-an juta itu juaranya aja. Itu udah gila, lama gede itu. banget, gila. Udah lama. Itu apa, mixologist? Mixology. Mixology sama Flair itu digabungin. Oh, oke. Itu di tahun berapa tuh? Tahun berapa ya? 2015 atau 2017 gitu. Oh, oke. Ya. Tapi lu aktif berarti ya dari tahun 2010 itu sampai dengan 2017 itu aktif kompetisi. Apa kompetisi. 18-nya masih ikut? 18 gue sampai 2017 gue ikut Oh, kompetisi. 17. 2018 gue karena udah tua kali gue udah berhenti gue. Jadinya judges. Tulang udah nggak kuat, encok. Jadinya judges tapi gengs. Nah man, kan apa ya, gue tahu sedikit banyak skena kompetisi kopi gitu man ya. Kalau boleh lo share nggak man? Kalau kompetisi di dunia bartender itu seperti apa sih? Dari klasifikasinya, kalau di gue ya, kalau kopi kan ada barista champion, ya, terus ada yang manual brew, ada yang latte art. Nah kalau di bartenderan itu ada apa aja? Ya hampir sama juga. Kalau di kompetisi bartender itu ada mixology, ada flair bartender. Nah biasanya ada juga tuh. Jadi di satu kompetisi itu ada beberapa kategori biasanya. Ada diambilnya nanti ada best cocktail. Terus biasanya ada speed akurasi. Nah, jadi lu disuruh nuang nih, lu suruh nuang 2 oz misalnya, tapi lu nggak pakai jigger, lu nuang. Serius, jadi dia udah pakai feeling. Nah, jadi lu kalau sering lihat bartender kan jarang yang pakai jigger, biasanya kalau yang udah profesional. Lu sih. Nah, jadi jarang dia pakai jigger. Nah, dan kalau lu tahu, dia nuang itu tuh kalau lu takar pun pas. Nah, jadi jagonya bartender itu sih. Gue sering ngeledekin dia, guys. Lu bikin minuman asal-asalan. Ngelihatnya emang asal-asalan. Nah, gue juga dulu ngelihatnya asal-asalan. Saking gue penasarannya, yang dia tuang itu gue ukur kan. Benar apa enggak? Benar cuy, benar semua. Dia nuang 8 sampai 10 pun bisa benar. Jadi nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Oke. Set jam terbang sih itu ya. Iya. Gue aja belum nyampe lah ilmunya ke sana. Terus selain itu apa lagi? Kategori kompetisinya kebanyakan udah itu sih. Itu. Nah, itu aja. Kalau juggling itu termasuk kompetisi? Itu masuknya ke flair bartender. Flair itu bukan berarti lo harus pakai api terus-terusan ya? Enggak juga, justru kalau di kompetisinya sekarang udah nggak boleh pakai api. Mungkin zaman dulu ada yang pakai api. Nah, kalau setelah tahun 2010, 2012, 2013 lah. Itu udah nggak boleh lu pakai api di kompetisi. Iya. Mungkin bahaya juga kali ya. Iya, bahaya juga kan. Karena banyak juga yang kebakar mungkin. Jadi biar aman lah. Iya. Nah, kalau dari tahun ke tahun man, kalau gue boleh nanya, kompetisinya bartender itu antusiasmenya gimana man? Puncak-puncaknya deh dari selama lu ikut kompetisi atau lu ngejudges?
Kalau gue lihat sih semakin ke sini semakin bagus sih, semakin antusiasnya semakin banyak, terus skill bartendernya juga semakin meningkat. Jadi lebih oke lah bartender sekarang daripada bartender zaman dulu. Mungkin informasinya mereka gampang kali ya Man ya, tinggal googling, lihat gitu-gitu ya. Terus mungkin kalau gue lihat juga sekarang mereka udah punya flare room sendiri. Oh set, sampai segitunya? Ya sampai segitunya, dan ada juga bartender yang disponsorin sama produk. Jadi udah lebih gampang lah, bartender yang sekarang itu lebih gampang sih. Banyak fasilitasnya ya? Banyak fasilitasnya. Nah Man, jadi kalau misalkan lu dari awal lu berkarya itu dari 2009, lu stay di Bandung? Apakah lu sempat kemana-mana gitu? Enggak sih, gue stay di Bandung. Dari awal gue belajar sampai sekarang lah. Gue nggak pernah kerja di luar kota. Nggak ada rayuan buat keluar? Banyak minimal banget. Bali gitu. Ayo Man, lu mau nggak ke Bali? Duitnya lebih gede nih. Sebenarnya ada banyak sih sebenarnya. Ya itu tadi, gue punya cita-cita di sini. Oke. Jadi dulu orang tuh gajinya udah 12 juta, 15 juta. Gue gajinya masih 3,5 juta. Tapi gue dulu nggak tahu kenapa hati gue lebih memilih di sini sih sebenarnya. Gue yakin gue bakal bisa nih survive di sini. Gue bakal bisa. Dan alhamdulillah lah sekarang. Mungkin kalau gue keluar kota, gue tinggalin ini, mungkin gue nggak dapat apa yang gue dapat sekarang sih. Tapi lu tuh dijawabnya mungkin 8 tahun Man. Iya. Kan? Jawabannya itu 8 tahun loh. Nah, lu ngejaga passion sama ngejaga diri lu tetap fokus sama visi lu tuh gimana caranya Man? Gua modal keyakinan sih orangnya. Gua yakin sama apa yang gua lakuin itu bakal berhasil. Modal gua cuma yakin sebenarnya. Iya, tapi kan cibiran kan banyak banget kan pasti Man. Ya elah Man, lu ngapain sih gitu kan. Pastilah sampai gua bartender di Bandung cuma ngetep bir doang gitu. Pasti sampai dulu gua pernah kerja di satu klub dulu. Di Bandung juga? Di Bandung, di Sober. Sober ya lu tahu sekarang udah ini dia. Gua sampai pernah dibilangin badut sama bartender juga, sama bartender yang lain. Sama tamu juga. Karena gue kerjaannya, gue cuma bisa main-main botol doang kan. Mungkin mereka apaan sih lu? Lu bukan bartender, badut katanya. Anjir. Nah, itu ngena banget sih ke hati gue. Cuma challenge lah ya jadi. Ya, jadi tapi gue bersyukur sih sama yang bilang gue badut itu. Mungkin kalau dia nggak bilang gue badut, gue nggak akan belajar mixology, gue nggak akan belajar buat bikin minuman. Jadi gue terima kasih juga sih sebenarnya sama dia. Udah ngebantu lu. Iya. Cuman bener-beneran 8 tahun, wah lama lo itu. 8 tahun, enggak 9 itu ulangan palingnya. Lu butuh waktu juga kan di tempat sebelumnya kan, buat nge-build-nya kan ya. Nah, pastilah itu mah. Nah, challenge-nya apa Man? Buat lu mengedukasi soal mixology sini, koktail khususnya, koktail atau mocktail. Challenge-nya apa ya? Kalau bartender di sini tuh agak susah ya buat diajakin ngumpul gitu. Agak susah. Makanya kenapa gua sebenarnya nih apa ya? Taktik gua sih bisa dibilang sebenarnya. Strategi ya. Nah, jadi strategi gua sebenarnya. Kenapa gua arahin si mocktail ini ke kopi? Ya kayak yang lu bilang tadi, gue udah 8 tahun di bartender ini dan gue begitu-gitu aja. Karena gue ngelihat peluang, kopi lagi rame nih. Kopi lagi rame dan semua orang kan pasti ketuju ke kopi. Nah, kalau gue sendiri yang masuk ke ranah kopi, otomatis siapa sih yang kenal gue di ini kopi kan? Kalau sekarang sih hampir semua kayaknya deh. Kalau pas gua, misalnya nih gue ujuk-ujuk datang ke sana, lu siapa sih? Nah, pasti pada ngomong gitu kan. Nah, makanya yang gue taktik gue itu, gue racunin dulu nih orang-orang yang dilihat di kopi. Salah satunya lu sebenarnya. Kalau lu sadar. Jadi gue enggak lah, gila. Kalau gue mah enggak lah. Nah, jadi gue ngeracunin dulu nih biar mereka suka dulu
orang-orang yang dilihat di kopi lah. Minimal ada produk yang mereka suka lah ya. Jadi gue suruh suka dulu nih si orang-orang yang dilihat ini. Kalau mereka udah suka kan, otomatis si anak-anaknya yang baru-baru belajar ini bakal Pada ngeliat datang, dan pada ikut. bakal pengen tahu ini apaan sih. Nah, jadi gue sebenarnya memanfaatkan mereka sebenarnya gue. Tapi ya in the good way lah maksudnya kan, dengan cara yang baik gitu, dengan tujuan yang bagus gitu maksud gue. Iya. Kocak. Nah, Man, tapi kata-kata mixologist gitu ya. Mixologist itu menurut lo apa sih, Man, profesi? Kalau menurut Lo gua sekolah dapat gelar mixologist? enggak juga. Atau apa sih? Kalau kata gua mixologist itu mungkin lebih ke gelar pemberian orang kali ya. Dan gua nggak tahu kenapa gua kurang suka gua disebut mixologist. Gua lebih suka disebut bartender aja kalau gua mah. Enggak, maksud gue secara kan sekarang kan karena koktail orang-orang udah ngelihat mixologist. Nah, gambarannya mixologist itu Oke, apa sih? kalau di bar itu orang bisa disebut mixologist itu dia udah harus tahu semua tentang bar. Tetek bengek bar, dari hitung-hitungannya, dari SOP-nya, operasionalnya, dari produknya. Jadi kalau mixologist itu kalau di secara struktur organisasi bar ya, dia di atasnya bar manager posisinya. Oh, ibarat kata kayak chef lah ya? Enggak juga? Kayak ex-chef mungkin ya. Oh iya. Jadi dia dia ngatur tahta semuanya. paling tinggi lah dia di dunia bar itu. Si Jadi Mekos. Berarti bukannya ini ya, bukan karena lu sekolah atau lu belajar kursus dapat sertifikat, oke, lu mixologist enggak gitu. enggak juga. Ya? Lu mau sekolah kayak gimana pun juga kalau skill lu gitu-gitu aja ya. Ya enggak apalah, enggak dilihat orang lah. Apalagi attitude lu kayak apalagi gitu jelek ya. Itu paling penting sih menurut gua, itu attitude sih. Lu mau sepintar apapun, mau sejago apapun, sebanyak duit apapun lu, kalau attitude lu nggak bagus mah sampah lah menurut gua. Nah, Man, lu bisa mendefinisikan nggak, Man? Apa ya, koktail atau mocktail itu minuman yang seperti apa sih, Man? Karena ada beberapa sumber, gue baca artikel, lu ketika lu udah mencampurkan lebih dari 3 jenis, itu bisa dikatakan mocktail atau koktail. Benar. Emang benar kayak gitu? Emang benar. Kalau di alkohol itu ada koktail, kemudian jadi kalau di alkohol itu koktail itu disebut koktail itu dia 3 campuran ke atas lah. Jadi kalau yang 2 campuran ada lagi namanya chaser atau Bucks disebutnya. Kayak inilah kayak apa? Orange juice sama vodka. Iya. Tapi ada juga tuh koktailnya namanya screwdriver. Iya. Jadi kayak inilah, kayak misalnya vodka Sprite. Nah, itu bisa lu sebut chaser. Baru tahu gue. Es teh manis, gue sebut chaser kali ya. Kalau di mocktail Bisa. Karena dia cuma 2 campuran kan. Nah, jadi begitulah. Kalau mocktail, ya benar yang lu katain tadi. Terdiri dari 3 campuran atau lebih. Dari bahannya tuh bisa dari buah-buahan, jus, sayuran, bisa dari soda-sodaan. Nah, Man, di koktail sendiri nih, Man, biar teman-teman tahu juga, klasifikasinya ada apa aja sih, Man? Yang gue tahu kan kayak sweet sour, bla bla bla. Ada banyak sebenarnya. Ada berapa macam tuh? Ada banyak. Ada sweet sour, ada gentleman cocktail, ada toddy. Kalau lo tahu koktail-koktail yang panas itu? Emang ada koktail yang panas? Pokoknya koktail yang panas itu biasanya disebutnya toddy itu. Jadi ada koktail yang dingin, ada koktail yang panas. Terus ada banyak banget ya. Ada kalau banyak di mocktail sendiri yang lu lihat gitu ya, mungkin lu kan udah ke beberapa coffee shop gitu lu lihat. Lu menilai minuman mereka, lu klasifikasinya jadi beberapa macam. Ada apa aja?
Ada banyak juga sih. Paling creamy ya. Nah, creamy, maksudnya ada yang sweet sour, ada kayak apa ya? Apa sih? Ada kayak Irish nggak masuk. nggak masuk ke sana sih, belum sih mungkin ke sana. Ada Veggie. kopi mocktail lah. Kopi mocktail. Ada yang veggie juga. Udah mulai nyoba-nyoba kayak sayuran gitu kan. Oke. Dan yang gua lihat sih ini gua ya hampir-hampir sama sih semuanya. Hampir sama semua ya. Jadi sweet mungkin sournya. mungkin ngelihat dari satu tempat, bikin bareng-barengan, diganti-ganti sedikit. Nah, jadi ya masih inilah, Iya. masih hampir-hampir sama Iya, lah iya. semua. Nah man, kan mocktail itu kan sebenarnya rootsnya itu kan pasti dari koktail lah man ya. Ya, Nah bisa lu ceritain nggak sih man, historinya si koktail ini man? koktail ini sih sebenarnya Pertama kali itu orang mana sih yang nikmatin gitu? ada banyak story sih sebenarnya. Oke, yang lu percaya ataupun yang lu ikutin, story yang mana nih? Yang gua ikutin sih katanya sih istilah koktail itu berasal dari ini katanya apa? Jadi si buntut ayam itu, lu tahu buntut ekornya ayam itu. Nah, ada beberapa sih storynya. Itu Jadi negara yang mempopulerkan pertama kali siapa tuh? US? Enggak? Amerika sih mungkin ya. Oh Amerika. Eropa lah. Hmm. Negara-negara Eropa dan Amerika lah mungkin. Oke. Soalnya ada beberapa juga sih, gue juga nggak tahu yang bener yang mana kan. Karena gue belum ada pas nonton. Kalau ada lu tua banget gitu. Jadi Nah, gimana tuh? ya gitulah ceritanya, ada beberapa cerita. Jadi kayak satu koktail aja tuh bisa ada 3-4 ini storynya yang ngakuin siapa yang nyiptain pertama. Iya. Gak sama lah kayak yang terjadi sekarang. Iya. Misalnya nih lu bikin satu mocktail, terus gua datang, gua liatin mocktail lu, terus gua bikin sendiri kan mirip-mirip yang lu, terus gua akuin padahal itu punya lu. Nah, sama lah, mungkin begitu mungkin ceritanya zaman dulu ya. Nah, jadi lu misalnya lu yang benar nih bikinnya nih, lu yang benar pertama, terus gua datang dengan ngaku-ngaku gua yang pertama bikin kan, tahun ini gua kasih tanggal segini gua bikin kan. Nah, jadi mungkin begitu mungkin makanya banyak versi sih. Iya. Tapi yang gue salutin ini sih man, maksudnya ya kita juga sempat ngobrol gitu ya pas lu cabut dari mungkin lu cabut dari tempat kerja lu sebelumnya gitu. Itu lu bilang maksudnya ya yang gue tahu ada beberapa minuman yang lu buat di take out kayak itu di sana kan ya. Itu menurut gue kayak buset, itu lu mature banget ya industri lu ya. Bartender emang kayak gitu man habitnya. Mungkin menghargain sih mungkin ya. Nah, mungkin menghargai itu mungkin karena gue yang punya. Jadi mereka nggak mau pakai apa yang gue punya mungkin. Itu buat gue sih bagus sih, gue dihargain sih di situ. Iya. Kalau di kopi kayaknya nggak pernah tuh man, gue dilihat. Jadi ya itulah ada etikanya lah. Nah, meskipun gue bilang nggak apa-apa, meskipun guanya sendiri pakai aja nggak apa-apa gitu kan. Tapi mungkin mereka ngehargain gue. Jadi ya udahlah, jangan dipakai mungkin. Gua nggak tahu lah, mungkin itu pilihan mereka juga kan. Jadi gua nggak bisa, kenapa sih ini gua di take out? Nggak bisa gitu juga. Itu kan hak orang kan. Jadi ya gua kalau dipakai silakan, kalau enggak juga ya nggak apa-apa gitu. Yes. Nah, dan lu sekarang lu bikin pot valor. Yoi. Nah, bisa ceritain nggak man? Dari segi konsep, desainnya itu apa sih yang lu pikirin? Dari konsep minumannya mungkin ataupun apa? Kalau pot valor ini konsepnya sebenarnya apa ya konsepnya ya? Enggak ini sih, enggak spesifik banget sih. Enggak kayak hidden bar atau speakeasy, enggak lah. Gua lebih ke bikin bar ini tuh jadi kayak rumah semua tamu gua lah. Jadi gua bikin lebih friendly, lebih intim lah antara tamu dengan karyawan, antara tamu dengan sesama tamu mungkin. Nah, jadi
nggak ada konsep yang gimana sih gua. Karena gua mau jualan sih di sini. Gua mau jualan dan gua kalau gua konsep semau gua gitu kan. Tapi tamu gua nggak suka. Ya susah ngapain juga ya. gitu. Nah, jadi gua jual konsep yang mau disukain sama tamu gua lah. Oke. Nah, Nah, lu bisa ceritain nggak gimana sih kebentuknya si pot valor ini? nah, Misterinya? pot valor ini sebenarnya rezeki lagi nih, keberuntungan lagi nih buat gua. Keberuntungan. Lu kayaknya selalu ngomong keberuntungan mulu nih kayaknya. Emang iya sih, gua ngerasa alhamdulillahnya, gua bersyukur banget, gua termasuk orang yang beruntung gua nih. Nah, jadi pas malam terakhir gua kerja di tempat gua yang dulu. Nah, datanglah si yang punya tempat ini nih. Nah, si yang punya tempat ini datang, kebetulan dia tamu gua. Oke. Tamu gua dari dulu lah. Salah satu spender paling bagus lah mungkin di tempat gua dulu ya. Enggak, mungkin regular customer, mungkin baik sama semuanya juga kali man ya. Jadi ya gua emang ini tamu ya semuanya sama sih, gua treat tamu semuanya sama, gua ajakin ngobrol siapapun itu gitu. Nah, kebetulan mungkin orang ini nggak tahu kenapa, gue juga aneh. Tiba-tiba dia datang, ketemu sama gue, ngobrol. Lu butuh duit berapa buat kita buka bar? Serius, dia ngomong kayak gitu. Gue kan kaget ya. Tar dulu kata gue. Tar dulu. Besoknya, tiba-tiba gue diajak ketemu, ngobrol langsung. Tiba-tiba gua tahu dia udah punya tempat katanya. Di sini. Di sini. Iya. Dia punya tempat di sini. Gua lihat tempatnya dan gua suka dan langsung dibeli katanya sama dia tempatnya. Iya. Terus barulah bikin ini ya. Ya, Ini udah trial opening dari kapan? Udah grand opening belum sih? Udah. Enggak sih, enggak ada grand opening. Enggak ada, langsung ngalir aja. Langsung ngalir aja. Lah. Kebetulan lagi PSBB juga kan. Iya, benar-benar. Nah, jadi ya seadanya lah. Iya. Nah, kalau gua buka itu dari tanggal 1 bulan 1 2021. Oke. Nah, trialnya itu dari tanggal 17 Desember ya. Ya. Set. 17 Mantap banget ya. Desember. Nah, dari segi menu nih, Man. Mungkin ada menu unik atau menu andalan lu nggak? Menu unik, menu andalan gua sih apa ya? Menu andalan gua sebenarnya sih biasa aja sih menu gua yang ini. Jadi gua nggak mau juga gua bilang minuman gua yang terbaik gitu. Nggak juga. Gua apa yang gue jual di sini, ya apa yang disukain sama customer gue. Nah, itu dia yang unik man sebenarnya. Kalau yang gue lihat ya kayak beberapa kali, pertama di sini engagement kalian di sini sangat oke gitu ya. Yang itu yang dimana mungkin teman-teman coffee shop bisa ngikutin gitu engagement ke customer. Dan satu hal yang lain, kayaknya cuma baru apa ya, customer yang sekali dua kali ke sini. Nextnya mungkin yang udah reguler kayaknya udah cuma gue lagi pengen asem dong, gue lagi pengen yang ini dong, gue lagi pengen kayak gini dong. Itu sih, nah gue bersyukur gue punya tim yang bagus. Di belakang bar gue ada ya hebat juga bartender gua. Jadi lu minta apa, lu sebutin gue mau yang kayak gini, dia tinggal buat. Selama dia punya bahan, dia langsung buat. Nanti kita foto bareng, nanti kalian akan lihat nih bartender jago-jagoannya nih. Jadi di belakang itu gue punya ada 2 bartender jago lah. Jadi apa ya? Kerjaan gue lebih ini sih, lebih enak lah ya. Lebih enak lah. Jadi kebantu banget gue sama mereka berdua. Karena mungkin mereka juga jam terbangnya juga udah oke mungkin ya, udah kerja di mana-mana, udah kompetisi di mana-mana dan salah satunya pernah kerja sama lu sering juara bartender gue salah satunya. Mungkin sekarang dia jagoan dia mungkin dari gue. Iya, kadang gue lihat juga. Dan tapi tempat ini gengs,
Ini nggak kalian nggak cuma apa ya, nggak cuma bisa minum koktail doang. Baik lagi kalian bisa minum koktail. Cuma di menunya mungkin nggak ada, tinggal minta aja ke bartendernya. Dan yang anehnya ya itu, paling mereka akan nanya sukanya kayak gimana. Nanti mereka langsung akan buat. Itu sih kerennya sih ini tempat ini. Nah man, nextnya nih di Valor lo mau ngapain man? Apa yang lo pengen kembangin? Apa yang lo pengen build? Kita ngomong Valor dulu mungkin, abis itu kita ngomong Bandung. Gua mau bikin orang yang datang ke sini dia merasa senyaman mungkin sih. Senyaman mungkin dia berada di tempat ini. Dia merasa kalau ini tempatnya dia juga. Nah, jadi bukan tempatnya orang yang punyanya atau mungkin orang yang bekerjanya. Jadi tamu yang datang ke sini pun gue pengennya dia merasa kalau ini tuh tempatnya dia. Nah, jadi kalau dia udah merasa ini tempatnya dia nawarin ke orang-orang. Nah, gitu maksud gua. Maksud gua itu sih Gue malah gue yang jualan kalau di sini. Jadi apa yang pernah gue bilang sama lu, gue ngundang lu tuh kesini sebenarnya buat ngebantuin gue marketingin tempat ini. Karena gue nggak punya marketing. Udah kayak PR gue di sini. Nggak, tapi gini, gue mau saja seorang gue merekomendasikan orang ke sini bukan berarti kayak emang apa ya, kita asal friends doang man. Emang karena emang kualitas dari service, dari produk oke banget, dari tempat apalagi. Nah itu dari semua lini yang kalau gue lihat di sini, mau dari mungkin yang in charge manajemen di sini sampai ke anak-anaknya, menurut gue kayak semuanya sama. Nah di tempat sebelumnya mungkin ada beberapa lah yang gue lihat, oh gini, kayak gitu. Nah kalau ini mungkin menurut gue kayak perfect banget, anjay. Nah man, untuk di Bandung man, apa sih harapan lu man dengan kondisi kondisi saat ini yang mocktail lagi digandrungin, yang sebenarnya kan digandrungin mungkin karena customer yang datang ngelihat non coffee-nya green tea lagi, coklat lagi. Nah ini udah ada variasi mocktail. Harapan lo apa sih man? Harapan gua kan udah terjadi nih, cita-cita lo nih udah pada gini kan. Nah jadi harapan gua sih, gua pengen industri beverage ini khususnya ya, gue pengen lebih maju lah. Khususnya Bandung ini gue pengen lebih maju supaya kita nggak ketinggalan jauh sama kota-kota lain. Soalnya selama ini nih kita udah ketinggalan jauh sih menurut gue. Ketinggalan jauh, dan gue butuh bantuan banyak orang sih. Butuh bantuan dari teman-teman gue bartender, teman-teman barista. Ayo sama-sama lah. Kita majuin Bandung ya. Sama-sama kita majuin Bandung. Perkulineran Bandung gitu ya kita majuin. Karena kalau gue sendiri gue nggak akan mampu sih. Nggak akan mampu gue, makanya gue butuh banget bantuan anak-anak barista, anak-anak bartender, mungkin anak-anak desain mungkin yang bisa membantu ataupun gua, chef, apapun itulah. Nah, jadi gue pengen nanti pas saat gue udah nggak di dunia ini, ada yang gue tinggalin lah, entah itu produk kah, entah itu apalah, gue pengen ada yang gue tinggalin aja, biar orang tuh begitu gue nggak ada, orang nggak lupa gitu aja sama gue gitu. Lu ninggalin legacy lah ya. Nah, seenggaknya gue ada satu produk lah, yang begitu produk itu dibuat, ini Iman nih. Nah, kayak ketombrang. Cita-cita gue sih itu sih simple sih sebenarnya cita-cita gue. Tapi kayaknya nggak cukup cuma maju doang sih man, mature juga kayaknya. Ya. Kalau kita pengen maju, udah kayak agak-agak nggak tertata gitu. Kalau tanpa mature. Makanya gue butuh banget sih bantuan orang-orang kayak lu lah, terutama kan. Jadi gue. Nah, jadi lu harus bantu gue. Iya man, siap. Nah man, apa ya? Dari tadi kita udah ngobrol gitu man ya. Mungkin ada pesan nggak sih buat yang nonton gitu? Pesan. Kata-kata inspiratif. Ini gue takut Kata-kata nih. quote. Kalau gue bikin quotes atau kata-kata inspiratif gini nih, gue paling takut gue. Gue takut siapa sih lu so-soan lu nasihatin gue. Nah,
Ya. Jadi apa ya? Gue lebih ini sih mungkin Mengajak mungkin ya, ngajak gue buat lebih teman-teman maju. mengajak dan sebelum lo belajar sesuatu mungkin lo harus suka dulu sama Iya. apa yang mau lo pelajarin. Lo harus suka dulu. Dan kalau lo udah suka, gue yakin sih bakal berhasil siapa yang lo kerjain. Ya. Amin, Jadi amin. ya itu doang sih dari gua mah. Lo kalau mau belajar sesuatu, Oh, lo harus suka dulu siapa yang lo mau pelajarin ini. buset. Siap. Nah, Oke, kita ada di penghujung acara man, gitu. Oke, buat teman-teman semua yang mau ke Pot Valor, kalian bisa langsung klik aja ke Instagramnya Valor ada di sini. Nanti kalau misalkan mau ngontak si Iman, bisa langsung ke Instagramnya aja. Nanti kita akan masukin Instagramnya. Oke man, thank you banget man atas waktunya, atas tempatnya, thank you. Semoga sama-sama sukses juga, terus gua ya. juga terima kasih. Oh sama ada satu lagi sih gua Apa mau tuh? ini. Oh. Ini nih. Jadi gua mau pesan sih semuanya sama siapa aja lah. Sama siapa aja. Lo kalau mau berkarir di dunia beverage ini, lo harus jujur dalam berkarya. Nah, itu poin penting sih. Oke. Satu poin penting, di lu percuma nih, lu mau tenar diinin orang, tapi lu misalnya hasil nyontek karya orang, Oh, ya. secara ini mungkin teman lu, wah anjing sih ini keren nih, jago dia gini. Tapi dalam hati lu sendiri, ini gue dibilang keren sama orang, tapi gue ini hasil nyontek nih. Jadi lu nggak akan puas sih selama lu nggak jujur dalam berkarya itu. Mungkin lu dilihat orang jago lu, Iya. tapi hati lu pasti anjing gue Oh iya benar. jago cuman niru punya Bukannya orang. hanya nggak akan puas juga sih man. Mungkin dia akan selalu mentok sih man. Nah, iya Iya kan? mungkin ya. Dia akan selalu mentok sih kalau dia sampai itu. Nah, tapi ya pesan gua sih jujur aja sih dalam berkarya. Kalau Iya. kalau udah jujur dalam berkarya, satu lu puas, orang yang nerima apa yang lu buat itu juga Iya, bakal iya. ini sih Bakal kena ngerasa, di hati iya. sih. Iya benar. Nah, bakal kena di hati. Oke deh gengs, itu dia quote dari Iman. Thank you banget ya man. Kita terusan lagi dah. Oke, jangan lupa nyalain loncengnya sama subscribe. Gue pamit undur diri dulu. Oke.